Peristiwa ini sebenarnya menunjukkan bahwa meskipun Malaya sudah diberikan kemerdekaan oleh Inggris sejak tahun 1957, tapi secara ekonomi kalian belum merdeka. Bahkan lahan kalian masih dikuasai oleh Inggris sampai tahun 1981. Itu fakta. Nggak boleh tantrum ya. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya membahas dua kosakata yang sering kita ucapkan menjelang hari kemerdekaan maupun di bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Komentar dari Mas Latri Anggoro. Apakah warga Malaydes setiap merayakan 31 Agustus akan memekikkan kata merdeka? Tolong ulas dong kata merdeka di Kamus KW Bahasa Indonesia. Apakah ada? Terima kasih. Dari Mas Basir Ngempo. Tolong bahas kata merdeka karena saya yakin kita lebih dulu gunakan kata merdeka. Kemudian dari Mas J. Kubilaikan, kata dirgahayu juga dipakai oleh Malaydes. Dari Siwa Hibrid, kosakata dirgahayu pun Malaydes curi dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Bapak Purwadarminta. Kosakata dirgahayu pun berasal dari bahasa Sansekerta. Kemudian dari Michael Dami, coba dicek di Kamus Malaydes, ada kata dirgahayu nggak? Baik, sekarang mari kita bicara etimologi dan fakta menarik tentang kosakata dirgahayu. Kata dirgahayu diserap dari bahasa Sansekerta, yaitu gabungan dua kata. Dirga yang berarti panjang atau lama dan ayu yang berarti umur atau hidup. Secara harfiah, dirgahayu berarti berumur panjang atau panjang umur. Dalam bahasa Sansekerta, kata ini awalnya ditulis sebagai dirgayu atau dirgayusa, tetapi kemudian mengalami naturalisasi dalam bahasa Indonesia menjadi dirgahayu. Bagaimana sejarah penggunaan kosakata dirgahayu itu? Digunakan pada era kerajaan Hindu-Buddha. Kata dirgahayu pertama kali digunakan pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara abad ke-4 hingga ke-15, di mana bahasa Sansekerta memiliki pengaruh kuat melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha. Saat itu, kata ini digunakan sebagai doa atau harapan untuk umur panjang yang ditujukan kepada raja atau pemimpin. Tolong dicatat dulu bahwa penggunaan kosakata dirgahayu yang ditujukan kepada raja atau pemimpin itu digunakan pada era kerajaan Hindu-Buddha. Pegang itu dulu. Kemudian di era kolonial dan pergerakan nasional, kata ini tetap lestari dalam karya sastra dan budaya, serta mulai digunakan kembali oleh kaum intelektual dan pergerakan nasional sebagai bagian dari identitas budaya. Setelah kemerdekaan Indonesia, dirgahayu menjadi simbol nasionalisme dan sering digunakan dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Makna dan filosofi, lebih dari sekedar umur panjang. Dalam tradisi Hindu kuno, dirgahayu tidak hanya bermakna umur panjang secara kuantitatif, tetapi juga mencakup kualitas hidup yang bermakna, penuh kebijaksanaan dan berkah. Kosakata dirgahayu juga mempunyai harapan untuk negara. Ketika digunakan untuk negara atau institusi, dirgahayu mengandung harapan untuk keberlanjutan, kemakmuran, kejayaan, dan kebijaksanaan. Terdapat kesalahan
yang sering terjadi, penambahan angka dan hari ulang tahun. Banyak orang menulis Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 atau Dirgahayu HUT RI. Ini tidak logis karena Dirgahayu sudah berarti berumur panjang, sehingga penambahan angka menimbulkan ambiguitas, seolah-olah ada 77 Republik Indonesia atau umur panjang diukur dengan angka. Penulisan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu RI atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Jika ingin menyertakan angka, gunakan format seperti HUT ke-77 Republik Indonesia. Meskipun identik dengan negara, Dirgahayu juga digunakan untuk organisasi, institusi, atau daerah yang merayakan hari jadinya. Dirgahayu adalah contoh bagaimana bahasa Indonesia mengadopsi kata dari bahasa Sanskerta dan memberinya nuansa baru yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Kata ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol penghargaan terhadap sejarah dan kontinuitas negara. Definisi Dirgahayu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah berumur panjang, biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Sebagai contoh, Dirgahayu Republik Indonesia. Dan kalau kita melihat dari etimologi dan penggunaan kosakata Dirgahayu, itu terdapat perubahan cara penggunaannya, di mana kosakata Dirgahayu untuk penggunaan modern itu ditujukan kepada negara maupun sebuah organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Jadi tidak ditujukan kepada seseorang atau pemimpin, karena jika itu ditujukan kepada seseorang atau pemimpin, itu adalah cara penggunaan yang kuno, karena itu hanya digunakan pada era kerajaan Hindu-Buddha saja. Nah, apakah ada kosakata Dirgahayu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan dituliskan sebagai apa? Sastra lama. Lamanya sejak kapan? Sejak Hindu-Buddha. Kosakata Dirgahayu itu dituliskan natif di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Didefinisikan mudah-mudahan lanjut usia, panjang umur, dan ini tidak dituliskan apakah itu ditujukan kepada negara atau kepada pemimpin. Namun, kalau kita melihat beberapa contoh penggunaan kosakata Dirgahayu di Maledes, itu lebih banyak digunakan untuk pemimpin, terutama raja atau sultan mereka. Dan di belakang ini adalah beberapa contoh penggunaan kosakata Dirgahayu untuk memperingati hari ulang tahun sultan atau raja mereka. Dan ini sesuai dengan penggunaan kosakata Dirgahayu di era kerajaan Hindu dan Buddha, di mana kosakata Dirgahayu ditujukan kepada pemimpin atau raja mereka. Kosakata berikutnya adalah merdeka. Mari kita lihat etimologi dan fakta menarik tentang kosakata merdeka. Kata merdeka diserap dari bahasa Sanskerta, mahardika, yang berarti kuat, kaya, berkuasa, atau orang yang bebas dan independen. Dalam perkembangannya, kata ini mengalami perubahan makna. Awalnya mahardika merujuk pada status sosial tertentu, seperti bangsawan atau orang yang memiliki kekuatan dan kemandirian. Kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Jawa kuno, menjadi mardika atau merdeka.
dengan makna bebas dari perbudakan atau tidak terikat. Bagaimana sejarah penggunaan kosakata merdeka itu sendiri? Pada era kerajaan Hindu-Buddha, kata merdeka digunakan dalam konteks sosial untuk menyebut orang yang memiliki status bebas, bukan budak atau hamba. Status ini sering dikaitkan dengan kekuatan kemandirian, dan kebebasan dari penindasan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, kata merdeka menjadi simbol perjuangan dan aspirasi bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Kata ini digunakan dalam gerakan nasionalis untuk menyuarakan kemandirian dan kedaulatan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kata merdeka menjadi simbol resmi kebebasan dan kedaulatan negara. Kata ini tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga mencakup kemandirian ekonomi, politik, dan budaya. Merdeka adalah contoh bagaimana bahasa Indonesia mengadopsi kata dari bahasa kuno Sanskerta dan memberinya nuansa baru yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Kata ini mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan, serta menjadi simbol penghargaan terhadap sejarah dan perjuangan. Merdeka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai definisi sebagai berikut. Bebas dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri. Kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Leluasa. Terdapat kosakata kemerdekaan, yaitu keadaan hal berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya. Kebebasan. Nah, kita sudah melihat etimologi kosakata merdeka itu dari bahasa Sanskerta, mahardika, kemudian berubah menjadi bahasa Jawa kuno, mardika dan merdeka, kemudian berubah menjadi sebagai simbol perjuangan negara Indonesia, menjadi merdeka. Apakah ada kosakata merdeka di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Definisi merdeka menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes adalah bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan, lepas daripada tebusan, tuntutan, berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Sama nggak definisi dan diksinya dengan kosakata merdeka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian terdapat juga kosakata kemerdekaan. Perihal merdeka, bebas, kebebasan. Itu definisi kosakata merdeka menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Saya ingin mengambil satu peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi pada tahun 1981 di Inggris. Peristiwa itu disebut serangan subuh, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin serangan fajar ya. Serangan subuh itu apa sih maksudnya? Yaitu operasi pengambil alihan saham secara cepat dan terselubung yang dilaksanakan oleh Permodalan Nasional Berhad, lembaga investasi pemerintah Malaysia pada tanggal 7 September 1981 di London Stock Exchange. Apa targetnya? Guthrie Corporation, perusahaan perkebunan Inggris yang menguasai 800 kilometer persegi lahan perkebunan Malaysia, terutama kelapa sawit dan karet. Peristiwa ini sebenarnya menunjukkan bahwa meskipun Malaya sudah diberikan kemerdekaan oleh Inggris sejak tahun 1957, namun penguasaan aset lahan perkebunan di Malaysia itu masih dikuasai oleh penjajahnya sampai tahun 1981. Ini menunjukkan apa? Meskipun kalian diberi kemerdekaan sejak tahun 1957, tapi secara ekonomi kalian belum merdeka. Bahkan lahan kalian masih dikuasai oleh Inggris sampai tahun 1981. Itu fakta. Nggak boleh tantrum ya. Jadi kepada warganet Maledes,
kalian harus berterima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, yang berani melakukan pengambil alihan saham Guthrie Corporation ini sehingga menjadi 51% dimiliki oleh Malaysia. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Saya dah mengkaji bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu itu, kebanyakan perkataannya bukan perkataan Melayu asli. Kebanyakan sekitar bagi saya 60% kataan asal Sanskrit. Dan Sanskrit itu bukan terus datang dari India, tapi juga melalui tanah Jawa. Sebab itu kalau mengkaji bahan-bahan sejarah purba Melayu, purba dalam kata sejarah lama Melayu, elemen Jawa ini sangat penting.